Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda dari Prodi Akuntansi BLU 2022. Sini saya akan menjelaskan materi tentang laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan adalah laporan pertanggungjawaban pimpinan perusahaan atau direksi manajemen atas pengelolaan perusahaan yang dipercaya kepadanya oleh share atau stockholders kepada pemilik dan pemangku kepentingan atau para pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan itu merupakan siklus akuntansi yang terakhir. Jadi merupakan kayak semacam kesimpulan dari bukti transaksi yang ada di perusahaan itu. Jadi laporan keuangan itu merupakan hasil akhirnya. Kemudian pihak inter itu ada manajemen, pengelola perusahaan, ada PTPN yang menjalankan operasi perusahaan tersebut. Kemudian adapun pihak-pihaknya, yang pertama adalah pemegang saham yang dimana kepentingannya itu sebagai divit atau sebagai pemegang saham. Kemudian ada pemerintah sebagai penerimaan pajak. Kemudian ada perbankan atau kreditor sebagai pengembalian pinjaman, ada investor atau imbalan. Jadi investor itu memiliki kepentingan untuk menerima imbalan yang telah dia investasikan kepada perusahaan tersebut. Kemudian ada karyawan, kepentingannya itu mendapatkan gaji dan juga sansos. Kemudian manajemen sebagai kesehatan perusahaan. Kemudian laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan atau pedoman akuntansi BUMN perkebunan berbasis IFRS. Kemudian manfaat dari laporan keuangan adalah untuk mengukur keuntungan dan kemajuan realisasi perencanaan, untuk membantu dalam pengembalian keputusan harian dan pengendalian operasi. Kemudian sebagai petunjuk dasar evaluasi kinerja manajemen tersebut dari perusahaan yang menjalankan. Kemudian sebagai dasar rencana dan investasi jangka panjang. Kemudian karakteristik dari laporan keuangan itu dapat dipahami, relevan, keandalan, netralitas, dapat diperbandingkan, kemudian penyajiannya yang wajar dan sederhana. Kemudian prinsip dasar pelaporan itu konsep pertanggungjawabannya itu harus digunakan. Kemudian prinsip expectation itu seharusnya digunakan sebaik-baiknya. Angka-angka dalam laporan sebaiknya ada perbandingan atau pembandingnya. Kemudian laporan sebaiknya meliputi makin ke tingkat atas, makin berbentuk juga ringkasannya. Kemudian laporan sebaiknya meliputi komentar dan juga keterangan serta interpretasi yang baik dari pembuatan laporan. Kemudian syarat kualitatifnya itu dapat dipahami, relevan, materialitas, kenandalan, penyajian yang jujur, substansi pengungguli bentuk, netralitas, pertimbangan sehat, kemudian kelengkapan dan dapat dibandingkan. Syarat tambahan yaitu tepat waktu, sederhana, mudah dimengerti, menggambarkan hal-hal yang sebenarnya, bentuk atau formatnya menarik, dan disesuaikan dengan tingkat pejabat yang akan membaca baik masalah bahasa maupun isi komentarnya. Kemudian bermanfaat. Dan yang terakhir, biaya pembuatan laporan harus efisien. Pihak yang memerlukan laporan keuangan adalah pemilik perusahaan, manajer perusahaan, kreditur, bankers, investor, pemerintah, buruh, karyawan, pelanggan, masyarakat, dan pihak lainnya. Kendala relevan dan andal itu biasa ada tepat waktu, keseimbangan antara biaya dan manfaat, keseimbangan di antara karakteristik kualitatif dan penyajiannya. Mengukur tingkat biaya dari berbagai kegiatan perusahaan, mengukur efisiensi tiap-tiap bagian, untuk menilai dan mengukur hasil kerja tiap-tiap individu, dan untuk menentukan perlu tidaknya digunakan kebijaksanaan tersebut. Bentuk laporan keuangan itu ada posisi keuangan atau neraca, ada aktiva, hutang, modal, dan bentuk neraca. Laporan laba rugi, bentuk laporan laba rugi, laba
laporan laba yang ditahan, dan hubungan neraca, dan juga laporan laba rugi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai dari laporan keuangan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.